Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, kali ini kita akan coba trading di Bitcoin ya. Ini pergerakan market sebelumnya bullish banget ya. Turun, gejret ya, terus habis itu naik tinggi banget. Di sini market sudah mulai sideways ya pergerakannya. Karena ini jam 3:04 ya. Ini Simbah kebangun. Tadi habis ibadah sebentar. Setelah itu Simbah buka market, ini kok ada pergerakan sideways. Jadi kayaknya Simbah mau trading di sini, tapi kita tradingnya apa ya? Tipis-tipis saja Mbak ya, atau copi-copi lah ya. Karena ini pergerakannya nggak mungkin akan bergerak panjang kecuali nanti kalau sudah open market ya. Open market di XAU dan UJ nanti baru kayaknya pergerakannya agak mulai kencang, karena sebelumnya dia sudah bergerak kencang. Di sini ada posisi sideways, jadi ada potensi hanya bolak-balik doang. Jadi di sini kita akan ambil set tipis-tipis saja. Kita cek terlebih dahulu Mbak di M1. Di sini sudah ada flag pattern ya. Ada potensi untuk dia mengambil penurunan, karena meskipun ya di tren H1 dia bullish atau ada kenaikan, tekanan candlenya kuat untuk naik, tapi di sini dia hanya mengambil sweep ya. Sweepnya belum terbreak, jadi potensinya dia akan turun terlebih dahulu. Ya entah seberapa jauhnya Simbah juga nggak bisa menganalisa terlalu jauh ya, karena kita juga hanya untuk scalpingan. Tapi yang jelas dia ada potensi untuk turun terlebih dahulu jika dia mau melanjutkan kenaikannya. Karena kalau nggak turun dulu, ini dia nggak sanggup untuk melakukan break pada shadow. Harus break shadow baru ada potensi dia lanjut up. Jadi di sini kita akan ambil set untuk sell terlebih dahulu ya. Tapi ini masih nanggung banget di pertengahan. Simbah pengennya nanti kalau dia sudah sampai area sini ya, baru kita ambil sell posisi dengan TP kemungkinan RR 1:1 saja. Karena posisi market juga nggak mungkin kan, kecuali kalau trennya agak kencang baru kita ambil RR 1:2 minimal. Tapi kalau marketnya kayak gini, kita mau ambil RR 1:2 nanti nggak keburu Mbah. Mungkin besok pagi baru ke entah itu kena SL atau kena TP, karena ini pergerakannya hanya mondar mandir di area sini saja. Jadi kita akan ambil sell, semoga dia ada kenaikan dikit ya, baru kita ambil sell posisi biar RR nya biar agak dapat gitu ya. Karena kalau di sini dia nanggung banget, ini masih pada area tengah. Oke, ini bullish banget ya, tapi harusnya sih turun dulu dikit ya. Kalau dia memang mau naik, harusnya isi bensin dulu sebelum dia lanjut mengalami kenaikan. Nah, tapi malah tanda-tandanya kayaknya mau turun langsung ini Mbak. Dapat enggak nanti ya? PT wis pada keluruk Mbah. Semes setengah papat iki. Kok pergerakannya alon banget ini yo. Jenuh banget. Yuk sip, mengalami kenaikan yuk. Kita tunggu dia naik dikit lagi Mbak, nanti kita akan sell posisi. Nanti lotnya kita agak gedein ya, di 0,5 lah, biar profitnya agak kerasa, karena kita hanya ngambil 1:1 doang ya, ngikutin pola marketnya Mbak ya. Karena pola marketnya sideways ya, kita ambilnya ya kecil-kecil, kecuali kalau dia tren ya. Kalau marketnya ada tren ya baru kita ambil yang agak gede. Tapi ya kembali lagi disesuaikan Mbak ya, lotnya disesuaikan dengan modal ya, jangan modalnya kecil lotnya gede ya, terlalu beresiko. Oke, ini cakep nih,
Kita hajar sell ya. Kita ambil di 60, di 50 dolar aja lah. Oke, 50 dolar, TP nya di 50 dolar juga mbak. Nanti kalau kena SL kita ambil sell lagi ya, karena menurut Simbah kalau posisi sudah kelewat malam kayak gini ya, itu jarang pergerakannya kenceng ya. Mungkin kenceng sesekali ya, kayak tadi itu kenceng, cuman kalau sudah masuk area sideways kayak gini ya biasanya bolak-balik. Kalau yang sering Simbah perhatiin, nanti trennya lagi biasanya jam 7-an, jam 7 pagi dia baru ngetren lagi biasanya. Kita tunggu sebentar lagi mbak. Minus ya, minus 23 dolar. Market lemot sekali. Kita tunggu sebentar mbak. Ya kalau aja lali karena diututi mbak. Market sideways ataupun market trend itu sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan celah itu bisa mbak ya untuk kepok maling. Jadi nggak harus market trend, market sideways kayak gini juga pun kita bisa. Selagi itu memang benar-benar sideways ya, karena kalau di Bitcoin kalau dia sideways ya pergerakannya biasanya cuma mondar mandir pada area situ ya. Kalau market trend ya kita tinggal tunggu dia rebound dulu, dia mantul ya. Bisa juga diukur pakai Fibonacci. Kalau nggak mau ribet ya nggak usah diukur, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah rebound, kita ambil buy atau sell, pasang SL-nya dulu ya. Tentukan resikonya dulu mbak, jangan ngejar target TP-nya. Jadi mau diresikokan berapa, 100.000 kah, 200.000 kah, atau 50.000 kah ya. Baru nanti diatur TP-nya. Misalkan nih resikonya di 50.000 rupiah ya, atau di 100.000 rupiah, berarti TP-nya bisa di 100.000 atau di 200.000 kalau pakai RR 1/2. SL-nya di 50 berarti TP-nya di 100. Jika pakai resikonya yang 100 berarti TP-nya di 200. Dan ini Simbah pakai RR-nya cuma 1/1 karena marketnya sedang dalam keadaan sideways atau copi-copi. Dan kebiasaan market Bitcoin kalau sideways itu ya cuman mondar mandir, naik turun. Kelihatannya dia agak trending mau naik tinggi, nggak taunya cuman buat shadow turun lagi. Kalau marketnya sideways ya kayak gini pak, kita ambilnya RR 1/1. Tapi kalau marketnya itu trending atau candlenya itu tekanannya kuat, itu kita bisa pakai RR 1/2. Itu kita tunggu dia rebound dulu, atau bisa juga kita ukur pakai Fibo. Setelah itu kita entry, baik itu sell ataupun buy ya. Tapi kita sebelumnya tentukan dulu resikonya berapa, jangan target profitnya. Ingat ya, tentukan dulu SL-nya. Jadi mau diresikokan berapa dari modal sampean. Kalau modalnya resikonya 50, berarti TP-nya di 100. Simbah paling seneng itu pakai RR cuman 1/2. Sebenarnya bisa sih ambil 1/3 atau 1/5 atau bahkan lebih ya, cuman kelamaan mbah. Kadang-kadang kalau Simbah ngambilnya terlalu tinggi untuk rewardnya itu keburu kena SL. Makanya Simbah sering suka SL RR-nya itu 1/2. Jadi kalau kena SL ya cepat, kena TP ya cepat. Kalau sudah target ya wis, kita nggak trading lagi. Jadi enak kayak gitu mbak. Jadi peluang RR 1/2 itu lebih cepat muncul dibandingkan mencari peluang dengan RR yang lebih tinggi, 1/5 atau bahkan 1/10. Itu malah susah mbak nyarinya.
Ya bisa sih, cuman ya gimana ya, kalau kita rewardnya itu terlalu tinggi, itu pasti sering kena SL, Pak. Sebenarnya meskipun kita pakai R1/2, selagi win rate kita ya, win rate kita 50%, nggak usah 50%, 40% saja, kita sebenarnya sudah bisa profit, Pak ya. Dari 10 kali entry taruhnya, dari 10 kali entry lah misalnya ya. 6 kali kita entry loss terus menerus ya. Tapi yang 4 kali entry kita profit, itu aja kita masih profit 2R, Mbak. Apalagi yang win rate-nya bisa 50%. Jadi di sini atau di trading seperti ini, baik itu scalping, day trading atau swing, itu kedisiplinan sebenarnya, Pak. Jadi kalau metode teknikal dan teknik bengek lainnya itu ya sebagai pelengkap saja. Kunci utamanya itu ada pada disiplin resiko. Karena mau sampai pakai teknik tingkat dewa sekalipun ya, teknik tingkat paling hebat sekabupaten atau teknik apapun itulah yang sekarang namanya banyak banget ya, jika sampai nggak bisa disiplin dalam mengatur resiko ya tetap aja boncos. Beda hal dengan mereka yang mungkin tradingnya cuman ala kadarnya, alias dia hanya tahu support resisten atau supply and demand saja, tetapi asalkan resikonya itu bisa disiplin, semisal setiap trade resikonya di 50.000, pokoknya mau kena bantai loss 5 kali berturut-turut resikonya 50.000, TP nya tetap di 100. Nah itu malah bagus, Mbak, meskipun hanya pakai satu metode support resisten atau supply and demand. Tapi selagi risk and reward-nya itu disiplin, jika risk-nya itu di 50, TP-nya di 100, mau kena bantai sampai 6 kali 7 kali tetap pakai risk and reward segitu. Nah itu malah bagus, Mbak. Nanti kalau Simba kan ngetesnya itu pasti di 100 kali entry posisi ya, jadi modalnya itu Simba pecah dari 100. Nah di 100 kali entry posisi nanti itu kita cek ya, kita recheck. Jadi nggak cuma asal entry kita, Mbak ya. Jadi dipecah jadi 100 posisi, jadi 100 peluru. Setelah itu kita cek. Nah dari 100 peluru itu berapa kali kita profit, berapa kali kita loss. Nanti sampai total. Jika risk and reward-nya itu bisa disiplin, pasti sampai masih dapat profit. Karena kalau kita sudah paham satu metode saja, support resisten atau supply and demand, atau kita paham order block kayak gitu ya, itu kita menggunakan satu teknik itu saja dengan disiplin risk and reward, itu insya Allah dari 100 kali entry posisi, dari 100 peluru yang sampean gunakan, itu sampean insya Allah masih dapat profit. Kalau MCC nggak mungkin ya, karena nggak mungkin pemula-pemulanya orang yang sudah tahu teknikal support resisten atau supply and demand, itu nggak mungkin 100 kali entry posisi itu bakal loss berturut-turut, itu nggak mungkin. Jadi intinya disiplin saja lah, Mbak ya. Oke, ini bentar lagi mau dapat ya, bentar lagi mau kena ini, Mbak, $50. Cukuplah, lumayan, alhamdulillah ya, ini sudah gede banget. $50 besok sudah bisa buat beli sego pecel, Mbak. Ya dikit lagi. $50 lumayan banget loh, Mbak. $50 ada rupiah nih wis pira kuwi? 800.000. 800.000 gitu ku sego pecel wis blending wetenge, Mbak. Wis iso nyore numpak motor japrak karo anak bojo keliling-keliling lapangan kan. Muteri lapangan karo tintin malah dikira wong gendeng kok. Oke, alah malah munggah meneh piye to ki? Ya, yang ini lho, Mbak, anak market posisi malam ini yang ini lho. Market mondar-mandir. Makanya kalau Simbah trading kayak gini, posisi sudah kayak gini yang pergerakannya cuman bolak-balik ya, kita nggak bisa ambil RR yang terlalu tinggi atau RR normalnya, karena normalnya Simbah pakai RR 1/2, cuman berhubung marketnya cuman mondar-mandir ya wis lah pakai RR 1/1 saja. Di sini Simbah meresikokan $50 ya, dengan TP ya di $50 juga. Oke, ayo ini cepet, wah ini toh ya Allah. Jadi nih tep nyeripit kopi, Mbak.
seripitane kental ini. Yo dikit lagi profit mbak. Alah sini ini. Waduh langsung profit mbak. Yes ya kurang ini kita mbak. Ini kok marketnya ya munggah meneh kayak nih. Ya kurang bolak balik era jelas ini. Paling ya setidaknya dia akan turun ya. Kalau memang dia mau naik dia akan turun ya agak setengah lah paling kalau nggak sampai area sini mbak. Ini kan juga ada area penting ya. Kalau memang dia mau naik loh ya, dia harus turun terlebih dahulu mengambil bensin baru lanjut naik. Karena kalau langsung naik kayaknya ya susah. Tapi yo kadang-kadang market yo reti wis meluncur munggah langsung yo nggak mesti mbak ya. Makanya pastikan kita harus pasang SL wajib ya. Karena itu bisa membatasi resiko kita jika terjadi kesalahan ya dalam analisa. Oke mbak, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Menjadi pembelajaran atau ilmu baru buat teman-teman ya. Kalau nggak ada ilmu baru di sini ya di skip gak apa-apa. Oke, salam dari saya, Simbah Info.